Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Asis SPDI MPDI, calon guru penggerak Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan merefleksikan pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Setiap anak yang lahir ke dunia ini akan membawa potensi untuk memerdekakan dirinya dan keluarganya. Kodrat anak adalah dapat merasakan kebahagiaan dan kemerdekaan dalam setiap perkembangannya. Kekuatan kodrat anak dalam bermain membutuhkan tuntunan agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan bermain, maka akan terbentuk satu cipta, yaitu seorang anak akan berkemampuan dalam pikiran untuk mengadakan sesuatu hal yang baru, sehingga dapat mengeksplorasi sumber daya yang ada pada dirinya. Dua, rasa, yaitu seorang anak dapat berpendapat atau menanggapi dengan hati tentang sesuatu hal. Ketiga, karsa, yaitu daya ataupun kekuatan dari jiwa yang mendorong bagi makhluk hidup dalam berbuat. Potensi ini membutuhkan tuntunan untuk dapat dikembangkan secara bertahap dalam dunia pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya yaitu punya potensi untuk dikembangkan pada setiap anak. Dasar pendidikan anak sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Kodrat zaman yaitu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Maka setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata ada yang perlu diluruskan tentang pemahaman dalam mengajar. Bahwa dalam mengajar bukan hanya mampu mencerdaskan pengetahuan anak dengan mentransfer ilmu yang kita programkan, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemerdekaan anak. Setelah merenungi dan membandingkan secara seksama antara menuntun dan mentransfer ilmu kepada anak didik, ternyata perlu ada perubahan mindset, cara berpikir, pola pikir dalam memperlakukan anak didik. Yang harus segera dilakukan dalam berinteraksi dengan anak didik adalah menuntun, mengarahkan secara merdeka dengan tujuan mencapai profil pelajar Pancasila, dengan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan kepada anak didik rasa nyaman, senang, bahagia, dan merdeka pada setiap proses pembelajaran. Harus mampu menyadari secara utuh dan ikhlas bentuk pengabdian kita dengan mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso suntulodo di dioloi napatiruang. Seorang guru harus mampu dan bisa menjadi contoh dan suri tauladan terhadap anak didiknya. Seperti ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya mengajak manusia ke jalan yang benar, beliau memperlihatkan dirinya sebagai panutan, tauladan
dalam mengembangkan visi misinya. Beliau menjadi orang pertama yang menjadi figur dalam mengajak kepada kebaikan. Beliau mampu membuktikan antara ucapan dan perbuatan. Itulah sebabnya sehingga beliau langsung diberikan penghormatan oleh Sang Pencipta dengan kalimat, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah suatu contoh, tauladan, panutan yang baik. Maka ketika kita menjadi bagian dari pendidik, maka secara otomatis pula harus mampu untuk diguguh, ditiru, dan dicontoh. Yang kedua, ing madya mangunkarso, di tengai nafaragaraga. Seorang guru harus mampu menjadi sahabat bagi anak didiknya. Anak didik merasa nyaman ketika kita bertemu, seakan mereka merasakan bahwa ia berada di tengah-tengah keluarga besarnya. Seorang guru tidak melakukan pembedaan di antara mereka. Maka tips yang harus dilakukan seorang guru ketika berinteraksi dengan anak didiknya adalah harus memperlakukan anak didik secara bijaksana. Tidak berlebihan dalam berinteraksi. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna bagita yauman ma." Cintailah kekasihmu yang sedang-sedang saja. Asa ayyakuna bagitaka yauman ma. Boleh jadi orang yang kau cinta hari ini, besok menjadi musuhmu. Wabgid bagidaka yauman ma, dan bencilah musuhmu yang sedang-sedang juga. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Boleh jadi orang yang kau benci hari ini, besok jadi teman setiamu. Artinya, seorang guru harus mampu mengukur emosinya kepada anak didiknya, agar interaksi kita dapat menyenangkan dan diingat sepanjang masa. Seorang guru harus mampu memberi kesan indah yang tak terlupakan pada anak didik. Yang ketiga, Tutyuri Handayani, Dimundri Napa Ampiri. Seorang guru harus mampu menjadi pendorong, pengawas dalam aktivitas pembelajaran anak didik. Anak didik harus merasa terlindungi sehingga merasa nyaman dan merdeka dalam kehidupannya. Seorang guru harus senantiasa memberi teladan yang baik, mengembangkan budi pekerti, juga melakukan pembiasaan-pembiasaan untuk menanamkan nilai-nilai luhur di bumi mana kita berpijak. Inilah kesimpulan dan refleksi sebagai tugas pada modul 1.1 tentang koneksi antar materi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.